I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak berubah menjadi kebencian. Saya ulangi, kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak berubah menjadi kebencian. Oke, sekarang saya mau tanya saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, amin. Berarti Tuhan Allah mengasihi dunia, amin. Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Saudara lihat, tidak terpatahkan oleh apapun. Lalu apakah karena dunia itu tidak mengasihi Tuhan Allah, lantas Tuhan benci terhadap dunia? Jadi kalau saudara mengaku punya kasih dan dekat melengket dengan Tuhan, sama-sama. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak bisa berubah menjadi kebencian. Ini dia pun soal. Saya mau tanya saudara, saudara pernah dengar ini kalimat kok tidak? Ketika saudara terlalu baik dengan satu orang, lantas dia tunjuk dia sifat asli, dan saudara tidak suka, lantas saudara bilang begini, saya terlalu sayang kamu, tapi mulai saya tahu lupu sifat begini, maaf. Setiap kali lihat lupu muka tuh saya rayis. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu bukan kasih, itu egois. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak pernah bisa berubah menjadi. Itu yang membuat kalau orang mau ada di dalam kasih, orang bertanya, kasih Tuhan itu seperti apa? Yang tadi, kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak berubah menjadi kebencian. Sekarang selanjutnya kita akan mendefinisikan itu lebih dalam untuk kita memahami siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaan paling besar dalam teks ini dan tema ini adalah, lalu untuk apa Tuhan mengasihi saya dan saudara? Lalu untuk apa Tuhan mengasihi saya dan saudara? Sebab apa? Karena jawabannya sejak semula Tuhan telah mempersiapkan damai sejahtera bagi kita. Sejak semula, sejak awal Tuhan mempersiapkan. Kalau saudara baca teks sebelumnya, dia bilang begini, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan apa? Bagi siapa? Bagi umat manusia. Bahkan ditentukannya sejak awal kita beroleh damai sejahtera. Tapi saudara tahu definisinya? Damai sejahtera itu ialah kebaikan, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia itu belum tentu dia baik semua yang kita rasa baik. Saya pakai contoh saja. Pernah sakit gigi? Saudara pernah sakit gigi? Sakit gigi enak kok tidak? Itu orang lain yang menyanyi juga kita tersinggung kan kalau sakit gigi. Kalau siapa sakit gigi, kalau saudara pernah alami, siapa yang waktu sakit gigi dia putar air gula baik-baik baru dia kumur. Dia bilang, kenapa pakai air gula? Pak, rayu ini virus ini ulat supaya dia jangan gigit-gigit kita, biar pakai air gula. Begitu bisa. Dia tambah sakit atau kurang sakit? Tambah sakit. Jadi yang untuk mendatangkan kebaikan belum tentu semuanya manis. Ada juga yang tidak baik. Saudara pernah demam, malaria pernah minum obat malaria, manis. Yang suka pahit boleh angkat tangan.
Oh, mama suka pahit. Daun pepaya, tapi kehidupan pahit tidak mau toh. Jadi yang mendatangkan kebaikan itu, saudara, belum tentu semua itu baik bagi kita. Saya perlahan-lahan ingin menyampaikan ini. Kenapa, saudara-saudara? Karena banyak orang bilang tidak terpatahkan dari kasih, tidak terpisahkan dari kasih Kristus itu hanya kata-kata semata. Belum tentu itu menjadi sebuah pengakuan iman bagi seorang anak yang sakit. Kalau dia sakit, apa kerinduan dari dia mama, dia bapa? Kalau ada anak kecil sakit, kerinduan terbesar dari dia mama bapa adalah sembuh. Ini anak mau pakai cara apa saja, yang penting mau suang hijau, yang penting sembuh. Mau apapun, yang penting sembuh. Sebagai pendeta, saudara, kita jalan-jalan, pendeta, yo singgah dulu di rumah sakit. Kenapa? Ini sakitlah, itu sakitlah. Oke, semua sakit. Kita pergi, pas sampai dan bilang, tunggu dulu, kita doa dulu, Pak Pendeta soalnya. Pas kami doa habis, kami berdoa habis, dia pu istri langsung bilang, Pak, ini obat. Nah, kalau memang obat sebegini, suruh saya berdoa untuk apa? Mulut kita berkata tentang Kristus, kita berdoa, tapi pengakuan kita tidak pada Tuhan. Amin. Di Getsemani ada yang sedikit-sedikit bilang darah Yesus berkuasa, Yesus tolong, tapi pengakuan kita tidak pada Tuhan. Saya lahir besar di Soe. Kalau saya cerita tentang Soe, saudara percaya atau tidak? Saudara percaya atau tidak? Kalau saya lahir besar di Soe, lebih banyak cerita tentang Surabaya. Saudara percaya? Percaya atau tidak? Kenapa saudara tidak mau percaya? Oh, saya Soe sekali. Oke, kalau begitu selanjutnya saya mau bilang begini. Ada banyak orang mengaku anak Tuhan, tapi mulutnya lebih banyak mengakui tentang setan. Contoh, dia jalan kok ada pohon besar satu tegoyang di situ. Itu pasti di siku mana juga ada. Oh, mulut bicara Tuhan, pengakuannya di setan. Akhirnya dong pakai doa pitebang itu pohon. Ini tuh setan ini. Jadi harus tanya baik-baik. Nanti sakit sedikit, pasti setan. Dia pulang, mama sakit ya. Tadi mama makan di mana? Lama-lama kita tuduh semua orang yang ada di siku mana. Betul. Di sini ada yang tukang tuduh. Dia ibu-ibu kok bapak-bapak. Ada di sini. Dia pakai baju warna hitam. Berarti dong. Saudara, jadi kita ini mengaku kita terlalu banyak bicara tentang Tuhan, tapi tidak menyatu dengan Tuhan. Mulut kita justru mengaku iblis pun kelebihan, tapi kita mengaku ini anak.